Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, anak-anak jenderal dan juga ternak-ternak Mulyono? Semoga kita semua selalu sehat dan terus diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghalau serangan-serangan para pembenci dan juga niat-niat jahat orang-orang yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa video terkait dengan bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh PDIP kepada Pak Prabowo dan juga beberapa video terkait dengan mungkin permainan-permainan politik dari PDIP kepada kader-kader mereka yang sudah dipecat saat ini, termasuk Pak Jokowi, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Belakangan ini elit-elit PDIP mengatakan bahwasanya hubungan Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati adalah hubungan yang sangat dekat. Jangan percaya, bohong itu. Jangan percaya. Gak usah percaya. Oke. Ngeri kali Opung kok jadi lebih tahu Opung dari orang itu. Opung memang ngeri ya. Ada banyak alasan ya yang menyatakan bahwasanya sebetulnya orang ini sebetulnya cuma lip service. Wow, lip service. Yang pertama, coba, kalian masih ingat tanggal 20 Oktober 2024 Bapak Prabowo dilantik. Ada datang Megawati? Tidak ada, betul. Ada nggak datang Megawati? Tidak ada, Opung. Jadi nggak usah banyak cerita, ya. Udah ku bilang, sekarang ini Megawati berusaha untuk jalin komunikasi kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Ya karena pertama beliau presiden, yang kedua karena sebentar lagi kongres. Iya, sebentar lagi kongres. Jadi beliau perlu pengamanan. Ya, Megawati sekarang merasa ada mengganggu. Ya, itu dia. Jadi sebetulnya kedekatan antara Megawati dan Prabowo itu cuma lip service itu. Lip service. Iya. Sedangkan ada kawan kita ulang tahun, ada ngundang kita, itu kita usahakan datang. Apapun yang jadi penghalangnya, mau hujan, mau ada acara, ya apapun itu kita pasti akan datang. Nah ini teman kita jadi presiden, masa nggak datang? Betul. Terus katanya Bohong hubungannya besar. baik-baik aja ya kan? Nggak usah jadi pembohong lah, ya nggak perlu kalian bohongi kami dengan mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati adalah sahabat yang hubungannya sangat dekat sekali. Nggak percaya kami, itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kalian yang dari PDIP ingat dengan perjanjian batu tulis. Wow, perjanjian batu tulis ya kan? Megawati sudah mengingkari perjanjian batu tulis. Itu yang mengakibatkan Bapak Prabowo kecewa berat. Sangat kecewa. Betul. Kecewa. Sangat kecewa. Ya, jadi di dalam perjanjian batu tulis, ya aku masih ingat itu kalau tidak salah 6 Mei tahun 2009 ya. Mei 2009 ya. Jadi ada poin-poinnya mengatakan bahwasannya yang pertama ya, Megawati ya mereka akan bekerja sama untuk memenangkan Megawati di tahun 2029. Setelah itu 2014 Megawati dan PDIP akan mendukung Bapak Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Betul. 2014 ya. Dan di situ mereka secara rinci ya mereka itu berbagi. Kalau misalnya menjadi presiden Ibu Megawati atau Bapak Prabowo ya, maka menteri ini jatahnya Megawati, menteri ini jatahnya Prabowo. Sampai masalah masalah logistik, masalah pembiayaan itu mereka sudah sepakati 50-50. Nah, ternyata tahun 2014 Megawati mengingkari janjinya, padahal item yang paling penting dan paling terakhir mengatakan bahwasanya Megawati akan mendukung pencapresan Prabowo di tahun 2014. Pembohong, oke. Nah, kalau nggak pembohong apa namanya itu coba? Betul. Ya, ternyata Megawati mengusung yang namanya Joko Widodo, kan begitu ya. Memang itulah dia. Kalau sudah berbicara hitung-hitungan politik, ya sahabat pun ditinggalkan. Sekarang gitu loh ya kan? Malah dari PDIP mengatakan ya sudah, Megawati kan kalah 2009. Ya artinya perjanjian batu tulis itu hangus. Pandai kalian, pandai. Iya. Tapi mungkin teman-temannya Pak Jokowi lah yang akhirnya mengabulkan perjanjian batu tulis itu di tahun 2024 dengan mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden yang akhirnya menang. Ya, hitung-hitung ini adalah balas jasa mungkin ya.
dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, karena ya Pak Prabowo pernah dihianati oleh Ibu Megawati. Dan kalau memang hubungannya baik-baik saja, kenapa sulit bertemu ketika sebelum pelantikan? Karena kan sebelum pelantikan kemarin ya santer banget teman-teman isunya bahwa Pak Prabowo dan Megawati akan ketemu. Tapi tidak ketemu-ketemu juga. Padahal omongannya baik-baik saja hubungannya. Oh, ada apa ini ya kan? PDI Perjuangan sering teriak-teriak Jokowi, Mulyono seorang pengkhianat. Nah, sekarang saya akan buka saja. PDI Perjuangan sendiri pernah mengkhianati seorang Prabowo ya, yang dimana ada namanya perjanjian batu tulis. Batu tulis itu ya disepakati Megawati dan Prabowo ya di tahun 2009. Jakarta 16 Mei ya, pada waktu itu disepakati bersama dan ada 7 pasal. Yang paling inti dalam 7 pasal itu adalah dimana nomor 7 ya, di pasal 7 mengatakan di sini Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Ini sudah tercantum, sudah jelas dan disepakati bersama antara Megawati dengan Prabowo ya, sebagai partnership lah seperti itu. Tapi nyata dan faktanya di tahun 2014 Megawati tidak mewujudkan ya cita-cita bersama atau tidak mewujudkan perjanjian yang sudah disepakati, dan di situ Megawati mencalonkan seorang Bapak Joko Widodo. Betapa sakitnya seorang Prabowo dikhianati begitu saja. Dan waktu itu ketika Pak Prabowo diwawancarai ya beliau mengatakan bahwa ya dia kecewa berat. Coba Pak Prabowo waktu itu kalau nggak salah mengatakan, coba kalian ada di posisi saya, gimana perasaan kalian? Sudah melakukan perjanjian kalau akan didukung tahun 2014, tapi sayangnya tidak didukung. Ya walaupun kemenangan Pak Jokowi juga membawa banyak manfaat bagi bangsa dan negara teman-teman ya, tapi ini di samping itu ini tentang bagaimana pengkhianatan antara yang dilakukan oleh PDIP kepada Pak Prabowo. Dengan adanya perjanjian yang sudah tertulis ya, yang disebut adalah batu tulis. Siapa yang selama ini yang mengkhianati? Jelas seorang Megawati. Megawati sendiri memberikan contoh seperti itu. Sekarang masalah Pak Jokowi lantas tidak mendukung Ganjar, lalu mendukung Prabowo, itu adalah hak politik. Betul. Ya, hak politik. Hak politik. Walaupun ya memang dianggap seperti pengkhianatan, tapi jangan lupa Megawati juga pernah mengkhianati seorang Prabowo. Dan sekarang ada di mana Megawati PDI Perjuangan sedang mencoba untuk mendekati Prabowo. Apakah Bapak Prabowo akan percaya begitu saja dengan seorang Megawati dan PDI Perjuangan Nah, ini yang pernah kita di mana disakiti di masa lalunya? Ini yang kita tunggu. Saya ingatkan itu saja. Saya pernah 10 tahun lalu merasakan mau dilantik tidak jadi karena ada yang tidak mau saya dilantik. Wow, siapa tuh? Tapi Presiden Prabowo memberikan kehormatan dengan saya kepada keluarga saya akan jawab dengan loyalitas dan kerja keras 100% untuk bangsa dan negara. Luar biasa. Saya orang yang tidak biasa basa-basi, tidak biasa. Bapak saya ajarkan apa di hati, apa di pikiran, apa di mulut, apa di tindakan sama. Jangan depan belakang main belakang. Wow, siapa? Bapak-bapak, sebelum saya terima, saya laporkan Pak Hasim, Bapak Jaksa Agung dan Menteri Bappenas, dari 8 hanya 1 Pak Fitra yang dari dalam. Saya masih akan lantik 6 lagi. Ya. Saya juga ingin percaya dengan birokrasi yang ada di dalam. Saya ingin, ya, tunjukkan kementerian kita juga bisa bekerja keras, bekerja bersih. Saya rasa saya satu-satunya menteri yang nanti dari 14 eselon 1 paling banyak 3 dari dalam. Tapi saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Dan terima kasih Pak Prabowo mengizinkan saya melakukan itu. Saya tahu ada yang tidak suka dengan langkah saya. Kalau yang tidak suka, silahkan jangan ikut saya. Saya tidak memaksa. Wah, sama kata Kalau Pak tidak Prabowo. suka dengan langkah ini, silahkan ikut kementerian yang lain. Karena ini adalah pilihan kita. Kita bekerja keras. Jangan pikiran kita, hati kita berbeda-beda. Ada di tempat yang berbeda. Kalau tidak cocok sama saya, jangan ada di tempat ini. Cari tempat yang lebih baik. Kayak saya juga mencari tempat yang lebih baik bersama Prabowo dan Hasim Joyo Hadikusumo. Mencari tempat terbaik. Berarti dulu nggak terbaik gitu ya PDIP ya, Pak Ara ya?
Ya. Dijegal ya kan jadi menteri. Wow. Lu semua udah pada dengar belum kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? Menurut survei Litbang Kompas, nyampe 80,9%. Wow, gede banget ya. Gede banget kan tuh. Tapi kagak cuma gede doang. Mereka udah ngapain aja sih? Nih gue kasih tahu satu-satu. Dengerin ya. Kalau ada yang kurang, komen aja di bawah. Siap. Pertama nih, program makan bergizi gratis. Ini program bulan. udah ngejangkau di 26 provinsi. Ada di 190 titik. Targetnya tuh sampai akhir 2025 bisa nyampe 15 sampai 17,5 juta orang. Gokil gak tuh bro? Terus soal PPN naik dari 11% jadi 12%. Tapi santai aja. Ini mah buat jasa sama barang mewah doang. ya. Malah ini diimbangin sama program sosial yang langsung asa buat rakyat kecil. Jadi fair lah. Di bidang kesehatan nih, ada program check up gratis buat yang lagi berulang tahun mulai Februari 2025. Lumayan banget kan? Lumayan. Selain itu, pemerintah juga mau bangun 32 rumah sakit baru di daerah-daerah terpencil. Jadi makin gampang kan kalau mau berobat. Sekarang lanjut ke pendidikan. Pemerintah tuh mau merenovasi 10.000 lebih sekolah di tahun 2025. Lebih loh. Prabowo bilang sekolah itu kudu rapi dan bersih. Kagak boleh ada lagi tuh yang namanya atap runtuh. Apalagi sekolah yang gak punya toilet. Udah gitu, ini nih yang harus diperhatiin nih. Guru-gurunya juga dong. Pemerintah alokasiin dana 81,6 triliun buat nambah gaji pokok guru ASN sama tunjangan buat guru honorer. Kalau gaji nambah, kerja juga makin semangat. Nah, buat Pasti. pelaku UMKM ada kabar baik juga nih. Utang-utang UMKM bakal dihapus. Di tahap awal ada 67.000 UMKM yang dapat manfaat ini. Ngebantu banget tuh buat nafas lagi. Terus nih, buru-buru juga dapat angin segar. UMP naik 6,5%. Selain itu, tarif listrik yang dayanya 2.200 volt ke bawah dipotong 50%. Dapat Hemat kan buat subsidi. kebutuhan sehari-hari. Betul. Soal Saya penghematan merasakan itu. anggaran, pemerintah juga udah gercep loh. Anggaran perjalanan dinas pejabat dipangkas 50%. Kalau mau keluar negeri, udah dapat izin langsung dari presiden. Jadi nggak sembarang jalan-jalan aja. Yang terakhir soal korupsi, Prabowo bilang hukuman buat para koruptor harus lebih berat. Agak ada tuh yang namanya pandang dulu. Ini sesuai banget dengan harapan rakyat yang pengen korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya. Oh iya, ada kabar bikin bangga nih. Indonesia menang lawan Eropa di WTO soal Sejarah. disiplin sawit. Ini menjadi bukti loh kalau kita bisa fight dan menang. Hebat gak tuh? Jadi gimana menurut lo semua? Kalau ada yang kelewat, tambahin aja di kolom komentar. Jangan lupa share biar makin banyak yang tahu nih. Betul, jangan lupa share. Waduh, keren banget teman-teman ya. Gebrakan-gebrakan yang terus dilakukan oleh Pak Prabowo di masa awal pemerintahannya. Ini 100 hari loh, sudah banyak banget gebrakan dari Pak Prabowo yang memang program-program beliau itu langsung menyentuh ke masyarakat, UMKM, buruh dan segala macam. Dan ya, adapun yang masih butuh evaluasi, ya nanti akan segera diperbaiki oleh pemerintah teman-temannya. Dan seperti makan gratis itu kan sudah dikatakan oleh Badan Gizi Nasional dan juga Pak Sufmi Dasko bahwa akan dievaluasi gitu. Menari pagi tidak bercahaya, bangun Kenapa ini? tidur siap beraksi. Wah, HP-nya diganti ya sama Mas Segarkan Gibran jiwa ya? pakai seragam, Wah, luar biasa. berteman penuh Langsung senyum. diganti loh. Oh, diminta nomornya teman-teman. Pelajaran Luar dimulai biasa ya. cerita baru. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana penuturan dari Opung Parbela dan juga netizen lainnya terkait dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh PDIP kepada Pak Prabowo Subianto di tahun 2009 dan 2014, yakni perjanjian batu tulis. Dan bagaimana tadi Bang Ara Sirait mengungkapkan bahwa ya ada pihak-pihak yang menjegal beliau untuk diangkat sebagai menteri di tahun 2019 apa 2014 gitu teman-teman ya. Ya ternyata mungkin ada yang tidak senang juga dengan Bang Ara di internal PDIP, makanya dia dijegal-jegal juga teman-teman. Dan tadi bagaimana 100 hari program kerja Pak Prabowo yang sangat luar biasa, yang mendapat tingkat kepuasan 80%, dan memang ya masyarakat senang ya. Inilah kalau program-program kerja itu langsung menyentuh kalangan masyarakat itu ya pasti sangat disenangi teman-teman.
Apalagi Mas Gibran rajin belusukan, Pak Prabowo dengan kebijakan-kebijakannya langsung memang menyentuh kalangan masyarakat bawah. Dan lihatlah tadi tayangan terakhir ini, bagaimana Mas Gibran langsung ingin mengganti handphone anak sekolah yang mungkin mengalami kerusakan ya, dan itu mungkin menghambat juga pembelajaran anak sekolah ini. Ya inilah pemimpin yang mungkin kita harapkan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi juga. Pak Jokowi bilang, Pak Prabowo pasti bisa melebihi Pak Jokowi. Wah, luar biasa. Inilah pemimpin yang saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.